Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai tampilan dari UI di smartwatch Eagle Tempo 4R nih. Jadi tampilan dari user interface-nya ya. Jadi saya bikin video ini buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk membeli smartwatch-nya. Jadi bisa tonton dulu videonya sebelum membeli smartwatch-nya. Nah ini kalau kita geser dari kanan ke kiri, kita akan masuk ke beberapa fiturnya. Ada fitur kesehatannya nih. Mulai dari fitur heart rate monitoring, termasuk fitur pendukungnya juga ada. Fitur cuaca, fitur kontrol musik juga sudah tersedia ya. Bisa ditambahkan nih kalau dirasa kurang banyak untuk tampilan dari menunya. Kalau geser dari kiri ke kanan, kita akan masuk ke bagian fitur kontak ini. Karena memang untuk smartwatch ini sudah support ya sama fitur Bluetooth call. Jadi bisa langsung telepon juga dari smartwatch-nya. Untuk menggunakan fitur Bluetooth call-nya ataupun WhatsApp call harus aktifkan atau terpairing smartwatch-nya ke handphone kalian, baru bisa menggunakan fitur Bluetooth call-nya. Contohnya seperti ini. Cuma kalau saya pribadi teman-teman belum pernah cobain fiturnya. Jadi selama saya pakai smartwatch itu belum pernah cobain yang namanya fitur Bluetooth call-nya. Nah, geser dari bawah ke atas kita akan masuk ke bagian fitur terima notifikasi. Tampilannya seperti ini. Untuk tampilan dari fitur notifnya sih bagus-bagus aja ya. Untuk teks yang ditampilkan sudah sangat banyak, bisa terbaca semua nih. Untuk kerapian teksnya mungkin masih belum rapi-rapi banget, karena memang untuk bentuk dari smartwatch-nya kan juga bulat ya. Tapi sudah lumayan lah ini. Cukup bagus, fontnya dia sudah sesuai, jadi nggak terlalu besar, dan juga nggak terlalu kekecilan. Geser dari atas ke bawah, kita akan masuk ke bagian menu shortcut-nya. Di sini ada banyak nih untuk settingnya. Ada untuk pengaturan brightness-nya atau kecerahan layarnya. Bisa kita sesuaikan untuk bagian dari kecerahan layarnya. Nah ini juga bisa diatur ya. Untuk lama waktu layar menyalanya bisa diatur sampai 5 menit. Jadi bisa menyala terus sampai 5 menit nih. Tentunya kalau aktifkan fitur ini bakal membuat daya baterainya lebih cepat berkurang. Untuk bagian tombolnya ini bisa digunakan untuk masuk ke bagian menunya. Dan juga sebagai tombol on off. Tombol atasnya juga bisa diputar kok teman-teman, karena ini sudah berfungsi juga sebagai tombol crown. Jadi bisa diputar-putar untuk geser-geser di bagian tampilan menunya. Bisa juga digunakan untuk ganti tampilan dari watch face-nya. Ini smooth banget ya. Untuk tampilan dari UI-nya nih beneran lancar banget teman-teman. Gak ada yang namanya ngebug ataupun nge-lag. Semuanya lancar, ini smooth. Untuk respon dari sensitivitas layarnya ini bagus banget ya. Lancar, tampilan layarnya juga ini terang, tajam, detail juga dapat. Nih tombol crown-nya bisa digunakan sebagai tombol untuk mengganti tampilan watch face-nya. Dan pilihan watch face yang tersedia sudah sangat banyak nih. Ada sekitar 100 tampilan watch face yang bisa teman-teman gunakan. Jadi ya sudah sangat banyak lah ya. Tinggal digonta-ganti saja. Kalau bosan dengan tampilan yang satunya bisa ganti dengan tampilan watch face yang lain. Kita masuk ke bagian menu pengaturannya. Di sini ada fitur always on display juga. Untuk bahasanya bisa disinkronkan otomatis atau bisa dipilih juga secara manual. Nih. Nah, ini juga ada beberapa pilihan tema yang bisa kalian gunakan. Tema tampilan menunya. Ada sekitar 5 tampilan tema ya. Ini tema yang pertama tadi sudah kita pakai, yang tema daftar. Kita coba ganti dan gunakan tema yang lainnya. Oh ya, ini untuk tombol bagian kanan bawah juga ada ya. Jadi tombol bagian kanan bawah itu berfungsi untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi tinggal tekan bagian tombol kanan bawahnya untuk menggunakan mode-mode olahraga yang ada di smartwatch ini. Saya coba ganti dulu untuk temanya. Nah ini nih sudah saya coba untuk ganti ke tema yang kedua. Tampilannya seperti ini. Ini cukup bagus sih tampilannya, cuma mungkin kalau yang baru pertama kali beli smartwatch-nya bakalan bingung kalau pakai tema yang ini ya, karena nggak ada keterangan dari aplikasi yang ingin kita gunakan. Kita ganti ke tema yang ketiga, ini ada tema rolling. Tampilannya ya seperti ini cukup bagus. Dan di sini juga sudah disediakan untuk nama dari aplikasi yang ingin kita pakai. Tentunya kita juga gak akan merasa bingung ya. Cocok buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali cobain pakai smartwatch ini. Bagus sih. Kita coba ganti lagi ke tema yang keempat.
Ini tampilannya 3D ya, keren sih. Kesimpulan dari video ini terkait dari UI-nya, ini bagus, lancar, smooth, dan nggak perlu ragu buat teman-teman yang mau beli smartwatch-nya ya, walaupun memang untuk sekarang harganya jauh sedikit lebih mahal ya. Waktu pertama rilis harganya di Rp399.000 dan stoknya tuh memang terbatas teman-teman. Kalau untuk smartwatch Hegel itu kebanyakan memang terbatas ya, jadi nggak selalu ada stoknya. Jadi harganya sewaktu-waktu bisa jauh lebih mahal daripada harga yang waktu pertama kali rilis. Ini untuk fitur dari Always On Display-nya juga ada. Jadi menurut saya untuk smartwatch ini worth it banget buat kalian coba pakai dan coba beli juga, karena fitur-fiturnya juga sudah sangat lengkap dan worth it juga sih. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini mengenai tampilan dari user interface di smartwatch Egel Tempo 4R. Buat kalian jangan lupa ya bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan bantu share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye.